Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Denisa Surya. Saya merupakan mahasiswi Universitas Esa Unggul angkatan tahun 2019. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terapi gen pada hemoglobinopati. Nah, talasemia apa itu? Talasemia merupakan penyakit hemolitik herediter yang disebabkan oleh gangguan sintesis hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, penyakit ini ditandai dengan menurunnya atau tidak adanya sintesis salah satu rantai alfa, beta, atau rantai globin lain yang membentuk struktur normal molekul hemoglobin utama pada orang dewasa. Nah, talasemia merupakan salah satu penyakit yang mengenai sistem hematologi dan seringkali dibahas bersamaan dengan hemoglobinopati. Nah, hemoglobinopati sendiri adalah kelainan struktur hemoglobin yang dapat mempengaruhi fungsi dan juga kelangsungan hidup sel darah merah. Hemoglobinopati sering ditemukan pada anemia sel sabit, talasemia, dan hemoglobin E. Hemoglobinopati diakibatkan oleh mutasi gen yang mengkode rantai globin alfa dan beta pada molekul hemoglobin atau Hb. Nah, HbS yang abnormal merupakan hasil mutasi yang disebabkan oleh tertukarnya asam amino glutamat dengan valin pada posisi 6 rantai beta globin. Secara garis besar, hemoglobinopati dibagi menjadi kedua kelompok besar, yaitu kelompok sindrom talasemia dan kelompok abnormalitas bentuk hemoglobin. Nah, adapun kedua abnormalitas ini menyebabkan eh, kondisi klinis anemia kronis dengan semua gejala tanda klinis dan disertai komplikasi lainnya. Nah, apa alasan digunakannya terapi gen pada pengobatan ini? Karena hemoglobinopati ini dibatasi ketersediaan donor yang sesuainya, sehingga dilakukanlah modifikasi genetik HSI autologus yang dapat mengatasi masalah ketersediaan donor. Karena setiap pasien adalah donor bagi diri mereka sendiri, dan juga membutuhkan engraftment dari hematopoietic stem cell atau HSIS yang resopulasinya itu jangka panjang. Nah, metode yang digunakan akhir-akhir ini hemoglobinopati telah berhasil diobati dengan hematopoietic stem cell transplant atau HSCT. Nah, eh, teknologi pengeditan gen ini telah menawarkan kesempatan yang menjanjikan dengan memperbaiki cacat genetik dengan menggunakan sel somatik autologus. Nah, dengan ini cukup menjanjikan teknologi baru seperti eh, HSCT ini tadi eh, dengan genome editing yang dapat mengantarkan kita di era baru di bidang terapi gen. Nah, adapun jenis-jenis terapi gen untuk hemoglobinopati dapat dibagi menjadi 4 kategori umum. Nah, yang pertama itu penambahan gen, yang kedua knockdown gen untuk memperbaiki fenotip beta globinopati, yang ketiga pengeditan gen globin, dan yang keempat pengeditan elemen peraturan gen globin. Nah, adapun sistem gene delivery yang dipilih, terapi gen pertama kali berhasil untuk hemoglobin dependen berbasis transfusi atau HB beta E beta 0 talasemia yang dilakukan dengan menggunakan vektor beta T87Q berbasis SYN-LV. Nah, vektor ini menawarkan kemungkinan untuk menyaring dan memilih cloning ideal dengan integrasi yang aman dan profil ekspresi transgen yang tinggi. Nah, kelayakan pendekatan ini baru-baru ini ditunjukkan dengan menggunakan transfer beta globin LV mediate dari pasien dengan talasemia beta itu tadi. Nah, kemampuan untuk membuat jeda di DNA yang berurutan untuk menjadi target atau benchmark double strand DNA break atau DSB dengan menggunakan pendekatan endonuklease yang diarahkan pada situs yang berbeda yang telah dieksploitasi oleh peneliti untuk memperbaiki kecacatan pada gen target itu tadi. Nah, adapun keamanannya hayat yang perlu diperhatikan
Dalam proses penelitian, yang pertama, kita perlu memperhatikan transduksi efisien sel punca hematopoietik pada penelitian itu tadi. Nah, yang kedua, ada bukti keberhasilan pada model tikus. Karena dengan bukti keberhasilan ini dapat membantu kita, memudahkan dalam penelitian ini tadi. Nah, konversi pertama ke pasien dengan beta TM, yang mana dengan ini berhasil menerapkan strategi terapi gen untuk beta hemoglobinopati yang melibatkan pendekatan terpadu dalam rancangannya, pembuatannya, perancangan uji klinis, dan juga eksekusinya. Nah, adapun studi kelayakan yang dilakukan pada manusia telah menunjukkan hasil awal yang menjanjikan agar dapat dilanjutkan penelitian ke tahap yang selanjutnya. Nah, faktor-faktor bioetik yang perlu diperhatikan, yang pertama, ketersediaan donor yang sesuai. Nah, kita harus memperhatikan eh, antara ketersediaan pendonor, dan juga penerima donor itunya tadi. Nah, lalu koreksi fenotip dan model praklinis pada tikus transgenik. Lalu menerapkan strategi terapi gen untuk beta hemoglobinopati dengan melibatkan pendekatan terpadu dalam rancangan. Nah, kesimpulannya, terapi gen untuk gangguan hemoglobin telah membuat kemajuan besar, mulai dari penemuan awal elemen peraturan beta globin, pengembangan LV, termasuk vektor tambahan dengan HPV 569 dan BB305 yang dijelaskan, transduksi efisien sel punca hematopoietik, bukti keberhasilan pada model tikus, konversi pertama ke pasien dengan beta TM. Nah, penentuan yang unik untuk terapi gen pada hemoglobinopati adalah garis eritroid dan tingkat spesifik pengembangan ekspresi transgen yang spesifik dan pengkondisian penanaman genetika. Ini merupakan langkah yang cukup menjanjikan dengan teknologi baru agar dapat mengantarkan kita ke era baru di bidang terapi gen ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang menonton video ini dapat memahami dan mengetahui manfaat dari pengobatan ini tadi. Sekian saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.